Halo para touring, balik lagi di Ayo Touring. Sesuai janji, jadi gue bakal ngebahas yang namanya peninggi motor. Jadi sesuai janji, gue bakal bincang bareng sama Om Rial. Karena Om Rial ini udah main lama lah, dia udah main touring adventure dari tahun 2006. Dan terkenal juga udah banyak ngerjain motor di Syndicate Motor.id-nya ini. Nah jadi biar langsung afdol nih, biar tuntas dan jelas juga apakah sebenarnya motor touring adventure atau touring sport itu harus ditinggiin. Langsung aja kita bahas ke Om Rial, yuk masuk. Om Rial, halo. Waduh, lagi sibuk kan nih? Lumayan. Ini kalau dia lihat di parkiran motornya, semua line up motor touring adventure ada semua coy. Motor orang. Kemarin lagi rame nih di Ayo Touring tuh, karena gue ngebahas masalah peninggi motor. Efek dari peninggi motor itu ada beberapa yang tersinggung, dianggap saya melecehkan karya mereka. Waduh, diserang sama beberapa komunitas lah, itu sangat menyakitkan sebenarnya. Biar untuk mengkelirkan semuanya lah Om, jadi sebenarnya peninggi motor tuh butuh apa enggak? Biar Om Rial aja yang bahas deh. Karena di sini kan udah ada beberapa motor adventure juga, motor touring. Jadi biar Om Rial aja yang jelasin. Langsung penting kita biar lebih nyantai sambil duduk aja kali Om ya. Oke, boleh. Oke, jadi sekarang udah bersama Om Rial Hamzah yang sudah main dunia touring adventure tuh dari tahun 2006 ya Om ya. Mulai naik motornya dari 2006. Dan kalau nggak salah Om Rial ini yang ngebawa tren Pulsar Strada ya Om ya ke Indonesia. Mungkin dibilang kita bakal ngebahas sesuatu yang sensitif kali ya. Nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu siapa yang ngebawa tren kalau motor touring adventure atau sport touring itu harus tinggi. Tren motor modifikasi touring di Indonesia tuh emang lagi naik lagi nih. Kan apalagi adanya hadir CB 150X yang makin meramaikan si dunia touring adventure di sesi kecil. Dan juga Om Rial ini udah terkenal dengan mengerjakan banyak motor di bengkel yang Om Rial sendiri namanya Syndicate Motor Indonesia. Jadi emang bengkel Syndicate ini tuh khusus buat motor-motor adventure Om ya, modifikasi adventure ya. Spesialisasi di adventure. Spesialisasi di adventure. Bukan khusus tapi spesialisasi. Oh, tapi kalau mengerjain motor yang lain pun bisa sebenarnya. Bisa sih, tapi biasanya jadi lama dan karena bukan spesialisasinya takutnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi karena gitu, kita punya pepatah serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Nah, itu pasti lah. Dan Om Rial ini ahlinya touring sih. Iya kan? Untuk di motor adventure untuk ini kita bisa mengklaim sejauh ini iya. Baiklah, jadi kita langsung masuk ke menu utama. Menu utama di mana kayaknya ngebahas peninggi motor tuh kayak aksesoris wajib buat teman-teman yang modifikasi touring. Entah itu motornya Matic, bebek, terus motor city bike. Pasti semua motor kalian pasti pakai peninggi. Jujur motor Pulsar gue yang gue pakai sekarang pun itu depannya pakai peninggi cuman 5 cm. Karena dulu pernah pakai 10 cm, belakang 5 cm, akhirnya gue turunin lagi karena nggak nyaman. Yang pertama nih Om, pertanyaan nih gue nih. Sebenarnya motor touring adventure tuh harus tinggi banget nggak sih? Harus tinggi gitu nggak sih? Kayak motor-motor NMAX, terus Matic yang lain tuh boleh nggak? Atau aman nggak dipasang peninggi kayak gitu? Jadi permasalahannya tuh begini ya, motor-motor yang pada akhirnya dikasih peninggi dan lain-lain, awalnya itu kan memang bukan motor yang dirancang untuk adventure atau untuk touring. Kalau dibilang wajib atau tidak wajib, ya ini sebetulnya balik lagi ke perspektifnya nih bagaimana gitu kan. Oke, kita bicara motor yang umum deh, motor yang sering dijadikan motor adventure. Kita bicara cc di bawah 250 cc ya, karena itu yang paling umum dan yang paling banyak, betul kan? Kayak motor-motor Matic ya kan? Itu sebetulnya betul-betul motor jalanan. Kita tidak mau membatasi modifikasi teman-teman, silahkan. Cuman dalam artian gini, motor yang diciptakan untuk jalanan akan tetap menjadi sebuah motor jalanan. Karena emang dari awal risetnya udah seperti itu ya. Untuk sekarang ya motor diciptakan oleh insinyur, sekolahnya sampai botak segala macam. Kita tuh tidak akan pernah bisa merubah yang dilahirkan aslinya sebagai motor jalanan menjadi motor adventure. Oke, paham. Kita terlahir sebagai laki-laki, walau bagaimanapun tidak akan bisa dirubah jadi perempuan. Tapi bukan berarti motor street atau motor street, kita bilang motor street ya, motor city bike tidak bisa dipakai touring. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Antara tidak bisa dipakai touring atau motor street menjadi motor touring itu beda. Motor street tetap bisa dipakai touring. Tapi walau bagaimanapun, kenyamanan dari motor street, motor city bike tidak akan pernah bisa menyamai motor touring, apalagi motor adventure untuk dipakai di medan adventure. Adventure aja, kita jangan bicara off-road. Kalau off-road udah motor trail, street, aspal, adventure itu lebih ke 75-25 deh. 75-75% on-road, 25% light off-road. Ya, lebih ke motor itu aja.
Kalau kita udah bilang motor off-road, kita malu sama crosser-crosser karena itu motornya harus motor trail, motor enduro gitu. Siap-siap, jadi pahami. Jadi buat teman-teman udah jelas yang pertama Iya. ada batasan. Iya. Jadi emang kalau misalkan motor itu udah diciptakan, dilahirkan sebagai motor street, itu ya udah emang didesain buat di aspal aja kayak gitu. Tapi apakah bisa menjadi motor touring? Bisa, tapi garis bawahnya adalah tidak akan senyaman motor yang emang dilahirkan untuk motor touring adventure kayak gitu. Jadi buat pertanyaan pertama, kalau bilang ditinggiin, ya harus tinggi karena emang motor adventure kan buat ngincer ground clearance yang tinggi. Iya, gitu ya. betul. Jadi gini, selanjutnya adalah pertanyaannya harus tinggi atau tidak, Nah, itu. ya kan? Karena memang aslinya motor street kan tidak tinggi. Jadi ground clearance-nya dia itu memang sesuai untuk jalanan aspal aja, betul ya? Yang terkadang terkena polisi tidur, dia mentok dengan dek bawah. Ini kita bicara Matic aja deh, nggak usah motor fiction. Kita bicara Matic deh, karena umumnya kan Matic nih pada yang dibikin ya paling banyak deh sekarang gitu ya. Kita bicara Matic, itu dek bawahnya mentok dengan polisi tidur. Saya pernah nyoba motor-motor Matic standar seperti Vario, seperti Honda Beat gitu ya. Itu memang NMAX. Saya ada NMAX juga di rumah, maksudnya buat ya ke warung lah, dalam artian itu memang dipakai berdua melewati polisi tidur dia mentok. Tapi modifikasinya apakah bisa ditinggikan? Apakah bisa? Ya sebetulnya bisa aja. Untuk meninggikan motor NMAX ataupun motor Beat ataupun Vario bisa. Tapi tingginya tuh ada batasannya juga sih. Nggak bisa langsung pasang 30 cm di depan gitu, bukan bisa ya. Itu bakal ngerubah geometri motor itu sendiri ya Om itu ya. Ya kalau saya lebih kepada motor street mau dijadiin motor yang lebih bisa untuk touring. Kita jangan bicara adventure deh, karena jadi motor ini ada touring, ada sport touring, ada motor street, ada dual sport. Dual sport ini pun ada yang dual sport 80-20, dual sport 70-30, dual beda-beda sport ya, 50-50. Oh, segmennya ternyata banyak ya? Banyak juga gitu. Jadi ketika menjelaskan dalam durasi yang singkat itu susah, karena saya untuk memahami itu pun harus belajar lebih banyak sama yang ilmunya lebih tinggi lagi. Jadi gini, teman-teman harus membuka wawasan. Semakin banyak kita belajar, itu semakin kita merasa bodoh. Semakin teman-teman membuka wawasan tentang khususnya di dunia adventure ini, kita tuh semakin merasa, saya pribadi tuh semakin merasa ilmu saya tuh kurang, ya. Jadi motor adventure sendiri tuh ya yang saya bilang tadi, ada yang 80-20, ya. 70-30, ya. Kita bicara 80% on-road, 20% off-road. Ada yang 70-30, 70% on-road, 30% off-road. Ada yang motornya 50-50, 50% on-road, 50% off-road. Contohnya apa sih motor yang 70-30? CRF Rally. Oh, rally 70-30? Justru Rally ini masih 70% on-road, 30% off-road. Oh, bukan 50-50 Bukan ya? 50-50. Ini kita bicara rancangan pabrik ya. Silahkan koreksi kalau memang saya salah. Kesempurnaan cuma milik yang di atas ya, disclaimer dulu ya. Simpelnya itu melihatnya mudahnya adalah dari bannya. Ban bawaan Rally ini, IRC ini, itu adalah 70% on-road, 30% off-road. Jadi ban ini yang sudah terlihat agresif ini masih 70% on-road, 30% off-road. Berarti motor ini kan masih di kelas masih more on-road, apalagi motor yang Matic yang tadi dia bilang lahirnya memang 100% untuk di aspal. Kalau kita mau menambah kemampuan off-road dia, paling itu mentok di 95% on-road, 5% off-road. Itu Udah aja. paling mentok itu ya? Menurut saya. Menurut Om Bel? Karena ini nggak ada ilmu pasti sebetulnya. Modifikasi tuh absurd lah. Jadi nggak ada ilmu pasti yang harus begini, harus begini. Pengalaman saya di modif motor Matic saya, ya itu paling mentok-mentok jadi 95% on-road dan 5% off-road. Jadi Aerox 125 itu. Jadi buat teman-teman ini ternyata, luas banget ternyata ya. Tadi kan ada dual sport 80-20, 70-30. Jadi ya kita tahu lah kalian teman-teman modifikasi motor itu pasti ada satu acuan lah motor impian teman-teman yang diimplementasikan ke motor yang kalian punya sekarang. Intinya adalah dimana kalau misalkan emang motor itu dilahirkan untuk aspal, ya itu motor nyaman buat di aspal. Pun tadi kalau misalkan mau dimodifikasi, dikeningkatkan kemampuan off-roadnya, cuma nambah 5% doang, 95% on-road, 5% yang off-road kayak gitu. Oke, udah jelas ya nih ya. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan kedua nih. Misal nih kita emang ya udahlah, gue pengen ninggiin motor nih. Apa aja yang harus diperhatikan? Kayak misalkan apakah harus memikirkan postur badan kita? Karena nggak sedikit orang-orang yang alasannya meninggikan motor selain emang pengen ngejar locknya, untuk menyamai postur badan sama buat ngelibas lubang di jalan. Ada nggak batas
ideal ditinggiin tuh buat kayak kita ngomong motor city bike, batas maksimal deh menurut Om Rial yang bisa ditinggiin tuh berapa senti? Kita langsung ini aja ya, kita langsung bawa motornya aja ke sini ya buat kita langsung kita terangin praktek gitu ya. lagi ya. Oh, boleh. Yuk. Oke, nggak apa-apa motornya ya tarik. Oke, ini motor yang unik ya buat saya ya. Sebetulnya ya aslinya motor sport ya. Motor sport Kan DNA-nya Aerox itu kan sport ya, Matic Sporty Sport. ya, Matic Street ya. Cuman ya mungkin yang menyebabkan dia nggak laku juga, motor ini nggak jelas sebetulnya menurut saya. Karena stangnya telanjang. Stangnya panjang. Ini stang bawaannya Om? Enggak, ini udah kita diganti kan? ganti pakai punya versi 650 original. Karena saya lihat ada potensi motor ini bisa dibikin ke ala-ala adventure, saya nggak bilang motor adventure ya, saya cuma bilang ala-ala adventure. Salah satunya adalah karena ini posisi stangnya telanjang. Jadi saya punya kebebasan lebih untuk merubah stang ini menjadi lebih tinggi tanpa racer. Oh iya bener, tanpa Iya, racer. tanpa racer. Karena ini udah originalnya begini. Kayak X-Ride sebenarnya kan Iya, X-Ride kayak cuman X-Ride. Jadi versi on roadnya. Kalau X-Ride kan ala iya. Kalau X-Ride kan emang didesain kayak bener. Oh ini mau terabasan pakai jadi X-Ride. kalau mau naik motor Matic yang lebih adventure, X-Ride Tuh. itu udah motornya udah siap. X-Ride. Udah siap karena kenapa? Suspensinya udah bagus depan belakang. Terus ground clearance-nya udah tinggi. Jadi menurut saya X-Ride itu adalah salah satu motor Matic yang paling oke diajak touring dan sedikit main light adventure. Karena memang jadi itu banyak faktor loh ya, bukan hanya sekedar tinggi ya, tapi dari preload shock depannya, rebound shock depannya, preload shock belakang dan rebound shock belakang, ini standarnya X-Ride itu udah oke. Jadi kalau kita naik X-Ride kita ngelibas melewati polisi tidur, itu kan Enak-enak aja, lembut. Tapi beda sekali dengan kita naik NMAX, beda sekali dengan kita naik Beat. Apalagi untuk melihat di Pantura ini kan jalanan kan banyak lubang ya. Nah itu tadi nggak enak. Justru Matic yang paling enak itu ya menurut saya X-Ride. Saya ada juga di rumah. Jadi tahu. Oke, tadi balik lagi Om, kalau Iya. ditinggiin, Nah, tinggi maksimal tuh berapa tuh? Shock depannya ini asnya saya ganti. Oh, ganti as ya? Jadi saya udah merubah 3 kali atau 4 kali gitu reset. Saya penasaran gimana caranya. Goalnya dari motor ini bukan tinggi. Goalnya dari motor ini adalah bisa tanpa harus mentok-mentok melewati medan-medan yang sedikit sulit, tapi kenyamanannya dan stabilitasnya harus tetap nyaman atau lebih nyaman daripada orinya. Banyak teman-teman yang meninggikan shock tujuannya tinggi, tujuannya keren. Ini jujur dengan diri sendiri ya. Setelah Anda tinggikan, Anda masuk lubang, stangnya gimana? Melewati lubang diem nggak stangnya? Kalau motor standar, dengan motor standar dia melewati lubang diem, dengan motor tinggi harusnya ketika melewati lubang atau halangan, rintangan, motor harus lebih diam. Kalau motor malah semakin bahasa mudah diceritakan mentul-mentul, something wrong dengan modifan Anda. Sepakat. Jadi emang ningginya tujuannya buat apa nih? Emang cuma buat gengsi doang? Gengsi doang nih Om? Iya. Atau emang bener-bener fungsi buat ngeredam emang lubang-lubang kayak Iya. gitu? Jadi kalau saya pribadi, saya meninggikan motor ini betul untuk menambah ground clearance, iya. Tapi yang paling penting adalah saya ingin menambah travel suspension, ya. Jadi bukan hanya tinggi. Sekarang kalau tinggi misalkan hanya ganjel di atas, travel suspensionnya akan sama aja. Saya butuh travel suspensi ini yang lebih jauh. Otomatis apa? Saya buka per orinya. Saya lihat per orinya, saya cari per yang lebih panjang. Bukannya nggak mau kasih tahu, saya lupa racikannya apa, saya harus lihat catatan lagi. Tapi yang pasti asnya saya ganti. Karena as dari Aerox 125 ini kan sama dengan Xeon ya, Xeon GT ya. Itu pendek. Ini asnya saya ganti yang lebih panjang 2 cm kalau nggak salah. Seingat saya punya Yamaha Jupiter MX. Pasti lebih panjang. Kenapa? Karena kan lingkar rodanya MX kan 17, ya kan pasti lebih panjang. Jadi saya pakai persamaannya dari Yamaha juga. Dan oli shock ini nggak sembarangan. Jadi nggak bisa pakai oli shock yang nggak jelas kekentalannya berapa, ya. Kalau saya di sini saya lupa pakai 7 atau 10. Tapi yang pasti oli shocknya saya pakai antara iPhone atau CTX. Jadi ketika kita mau meninggikan suspensi depan, yang diperhatikan itu adalah travel suspensinya harus lebih panjang, bukan hanya sekedar jadi tinggi. Kalau sekedar jadi tinggi, nggak ada fungsinya, cenderung semakin keras. Ya, makanya tadi ngetesnya ini harus jujur sama diri sendiri. Setelah motor ditinggikan,
Anda melewati guncangan atau itu gundukan, polisi tidur, kira-kira ini nggak? Lebih nyaman nggak? Lebih nyaman atau enggak? Atau lewat jalan di makadam, gravel. Kalau kita yang di Jakarta, kita trek Cikaniki, kita abisin deh. Pegel nggak? Kalau setel ditinggiin semakin pegel, berarti modifannya salah. Balik lagi, tujuan meninggikan suspensi adalah untuk menambah ground clearance dan menambah travel suspensi. Karena kalau ground clearance nambah tapi travel suspensinya nggak Sama nambah, aja. Keras tadi ya ujungnya. kerasnya nggak enak gitu, malah makin aneh. Karena kenapa? Ketika kita tidak menambah travel suspensi atau kita tidak mengatur ulang oli, otomatis kan ergonomi motor ini kan awalnya tegap, ya kan? Kita meninggikan suspensi depan, apalagi juga meninggikan ke belakang. Otomatis ke belakang seperti Jadi ini. kayak gini kan, Ya kan? kayak chopper. Otomatis beban yang ke depan ini akan semakin kurang. Tekanan ke depan semakin berkurang, otomatis depan ini kan seolah-olah menjadi ngambang, melayang. Itu dia diperlukan atur suspensi bagian depan. Dari oli shocknya, kekentalannya. Setelah diganti itu kita harus ngetes reboundnya cukup atau tidak. Karena ini nggak bisa diatur preload reboundnya itu sebetulnya nggak bisa di-adjustable, jadi harus dites. Ini makanya saya bilang udah 4 kali karena ini oli shock udah pas nih, tapi kok preloadnya jadi terasa keras banget. Bongkar lagi. Tapi ya nggak langsung karena motor sendiri kan, entar-entaran deh. Terus belakang ditinggikan, balik lagi Kak. Kalau belakang kan, kalau saya tidak merekomendasikan anting ya. Sekarang biasanya diganti bawahnya tuh Om, jadi emang langsung nempel ke Kalau shocknya. saya lebih ke suspensi yang lebih panjang saya ganti. Suspensinya semakin tinggi, travelnya Travelnya semakin makin banyak. bertambah. Saya lebih merekomendasikan untuk ganti. Kenapa? Karena gini, belakang itu juga jangan terlalu tinggi. Kan misalkan shock standar 31, kita naikin 2 cm aja loh. 33 ekstra, Iya. ekstra itu 33 cm kalau nggak salah. Ekstra 33, tapi tidak bisa ekstra dipakai ke semua motor. Saya pernah nyoba suspensi ekstra ke sini terlalu mengayun. Setting suspensi belakang ekstra itu dia cenderung tegak. Nah di Aerox Itu ini agak dia miring. cenderung miring. Otomatis ketika suspensi dia cenderung miring, tekanannya kan semakin suspensi standar ini tidak bisa menahan. Karena semakin dia semakin miring, semakin empuk. Jadi ekstra itu pun tidak bisa dipakai di motor ini. Saya udah nyoba masalahnya, terlalu empuk. Jadi baru dia pakai berdua udah Ambles. bottoming, habis. Jadi harus dicari setup suspensinya pun udah 2 kali 3 kali saya baru nemu akhirnya. Ya ini pakai YSS mereknya. Yang paling enak sih sebetulnya suspensi itu adalah bisa diatur rebound dan preload, tapi kan mahal. Sekarang banyak ya brand-brand itu yang beneran bisa diatur, memang 1 jutaan sih pasti harganya ya. Tapi itu lebih enak deh dibandingin yang atau variasi tabung. Itu saya nggak ngeliat tabung ya, justru yang penting bisa diatur. Ada klik gitu, Ya, atur kliknya. itu sebetulnya enak. Cuman ini sendiri pun ini belum pakai yang bisa diatur reboundnya. Ini masih Emang preload lebih panjang aja. Iya. Tapi dia lebih tinggi. Lebih panjang, jadi Iya. tadi goals-nya adalah teman-teman yang penting travelnya itu juga bertambah. Jadi juga nggak cuma sekedar tinggi. Nah, jadi total depan berapa senti, belakang berapa senti nih Om? Kalau sih Seon. Depan ini sekitar 4. 4 senti. Iya, 4 Belakang atau nambah 5 2 ya? senti 4 atau 5 ya, sekitar 4 deh. Total sekitar 4. Belakang 2. Kan dari 31 ke 33 kalau saya nggak salah ya. Jadi emang kalau misalkan buat ninggiin motor pun nggak bisa disamain ya depan. Misalkan kalau depan tambah 5 cm, belakang 5 cm juga malah jadinya nggak seimbang kan, itu malah dingin ya. Saya nggak bisa bilang nggak seimbang. Jadi setiap motor ini perlakuannya beda-beda. Geometrinya beda-beda. Saya baru merubah CB 500X, depan 19, belakang 17. Yang sebelumnya depan 17, belakang 17. Itu upgrade suspensi semua. Ya more off-road lah. Pasti. Untuk lebih kemampuan off-roadnya semakin bertambah gitu. Tapi ya itu tadi, harus riset. Yes. Harus Jadi riset. ternyata seribet itu guys buat ngeriset shock breaker tuh karena emang paling penting ya. Soalnya masalah kenyamanan dan riding posisi pas di jalan sih. Om. Iya dong. Jadi kita tuh harus jujur sama diri kita sendiri. Oke, mungkin setelah teman-teman itu modifikasi motornya terlihat keren. Oke, nggak ada masalah. Kepuasan mata. Balik lagi begini, motor ini milik kita. Kita yang nikmatin. Jangan sampai kita modifikasi motor mungkin memanjakan mata orang lain, tapi kitanya sendiri tidak nyaman. Itu harus jujur loh. Jadi kalau kita mau tahu modifikasi kita itu betul atau tidak, ini saya nggak bisa ngejudge Anda modifikasi salah, Anda modifikasi salah, saya yang benar, saya tidak bisa menjudge demikian. Harus jujur sama diri sendiri, karena perkara modifikasi itu bukan suatu keharusan, tapi keinginan. Jujur sama diri sendiri, setelah modifikasi, motornya makin enak atau enggak? Simpelnya gini, setelah modifikasi cobain motor yang masih standar. Nah, kalau modifikasi yang betul harusnya kita semakin nggak was-was. Kita modifikasi tujuannya motor supaya lebih kuat,
ya, supaya lebih awet. Tapi kalau misalkan jadi was-was, berarti something Ada wrong salah. lagi. Kan tujuannya kalian kan katanya dingin motor biar bisa ngeribas apapun. Tapi giliran pas diajak light off-road lah malah jadi was-was, berarti ada yang salah. Ini aja motor Xeon ini yang punya Xeon. Aerox Ombrial aja depan cuma nambah sekitar 4-5 cm, belakang cuma 2 cm. Dan ground clearance ini mah udah cukup lah ya Om ya, udah cukup banget. Cukup banget. Ini ya ada beberapa kali naik trotoar, turun trotoar, bukan di kemacetan sih, karena kita ngetes aja. Aman, nanti besok dites aja. Oke, ini mau dibawa ke Ciletuh soalnya nih. Aduh, ternyata banyak banget Banyak ilmunya, ini guys. saya Aduh, pun gokil. ngobrol ya, bicara seperti ini mungkin banyak yang nggak kesebut juga gitu. Karena memang untuk menjelaskan modifikasi motor adventure itu faktornya banyak. Bukan hanya di looks, karena looks itu di adventure itu iya, looks harus keren. Tapi harus ada penyeimbangnya, fungsionalitasnya apa, tujuannya apa, itu yang harus. Jadi kalau kita bicara looks, kalau di motor adventure versi saya, oke, looksnya bagus, harus punya tiga faktor yang mendukung looks ini. Fungsinya bagaimana, durability-nya bagaimana. Jadi harus ada 3 faktor. Looks-nya terpenuhi, fungsionalnya lebih terpenuhi dibanding standar, dan durability-nya di atas standar juga. Spesialis suspensi pasti teman-teman paham dengan merubah sulingan ya. Itu salah satu yang aman juga ya. Merubah sulingan. Asal dikerjakan dengan betul ya. Terus kedua, di motor Matic ini kita banyak pilihan asok yang lebih panjang loh. Ya. Supra biasanya Om. Ya Supra, tapi tidak bisa juga pernya pakai Supra, keras. Umumnya jadi keras. Ya, itu melihat suspensi yang paling mudah itu adalah kerapatan dan kerenggangannya bagaimana ya. Kalau dia sisi yang rapatnya terlalu banyak, dia pasti lebih mengincar ke kestabilan ya. Kalau saya cenderung cari yang lebih renggang, renggangnya banyak. Ini pakai shock X-Ride. Bisa di-compare antara X-Ride dan Xeon, walaupun sama-sama Yamaha dan mungkin sedikit hampir mirip tinggi shock depannya, itu berbeda. Kontur dari shock X-Ride dengan bawaannya dia jauh berbeda. Karena emang tadi X-Ride didesain buat lebih Iya, betul. Dan ini sekarang pernya pakai X-Ride, bisa dipakai di sini. Itu udah sampai 3 kali bongkar suspensi itu. Kalau oli ini lebih ke rebound ya, lebih ke rebound lambatnya ya. Justru kalau untuk berat badan itu di preload di pernya ini. Jadi kalau oli ini lebih kepada seberapa cepat dia naik lagi. naiknya itu, dan kelambatan nggak enak, kecepatan juga nggak enak. Jadi kalau dibilang pakai oli mungkin yang racing 15 gitu-gitu, menurut saya sih rada kurang cocok ya di motor adventure ya. Sebenarnya kinerja suspensi itu katanya lebih berat ya daripada mesin ya, karena kan Lebih berat nggak juga, intinya kerjanya sama-sama berat dan memerlukan pelumasan yang sesuai. Kalau saya ini tipikal orang yang menggunakan segala sesuatu Sesuai di fungsi. tempatnya. Jadi ada yang ini intermezzo sedikit, ada yang bilang pakai oli diesel untuk mesin segala macam gitu kan. lagi nanti Om, jangan Om. Kalau saya pribadi pasti oli mesin ya apa, oli mesin yang sesuai aja. Tinggal kita atur kekentalannya, misalkan di mesin, di suspensi. Tapi kalau teman-teman mau memakai oli mesin di suspensi atau oli diesel ya segala macam, ya itu kan hak pribadi aja. Insinyur itu sudah mendesain, ada speknya. Kan sekarang oli suspensi ini kan banyak pilihan. Ada yang 5W, ada yang 7W, 10W, 15W, 20W. Kenapa harus pakai oli mesin? Karena ada yang bilang katanya lebih enak katanya. Saya tidak mau mendebat. Kalau Anda merasa itu lebih nyaman, silahkan. Anda harus mengetes dengan oli shock yang benar. Misalkan sekarang pakai oli mesin, ya kan? Kan nggak seberapa dong, maksud saya kan mungkin harganya juga mungkin nggak terlalu mahal gitu kan. Tes pakai oli shock yang enak, misalkan CTX atau iPhone atau mungkin Motul gitu ya. Yang 5W atau 7W yang sesuai dengan motornya, cobain deh. Lebih enak atau enggak? Nah, jujur. Nah ini pertanyaan terakhir sih Om. Kalau misalkan nih kan kita udah ngeliat banyak yang ninggiin cukup ekstrim, yang sampai 30 cm lah, terus belakang tambah 10 cm. Mereka ngeklaim bahwa, gue udah 3 tahun, 4 tahun aman-aman aja nih pakai motor. Tapi sebenarnya ada nggak sih efek jangka panjangnya kalau misalkan, apa sih bagian yang bakal kalah nih? Yang duluan kalau misalkan emang dia ninggin ekstrim dan dia bawa gila gitu kan. Dan apa nih yang bakal biasanya yang paling rusak pertama kali? Apakah segitiganya kah atau emang asoknya itu? Karena belum pernah nyoba tinggi sampai 10 cm ke atas, jadi saya rada susah menjawabnya. Nggak ada pengalaman. Kalau ditanya rusaknya apa, saya nggak tahu untuk sekarang. Karena begini, terutama di motor-motor, kita bahas fokus ke Matic ya, karena yang umum ya.
di motor sport, motor laki ya, motor batangan. Dulu saya pernah pakai Pulsar, itu saya lebih memilih untuk ganti shocknya. Mengganti satu set shock itu dengan yang punya motor trail. Memang lebih bertambah tingginya sekitar 7 cm ya. Karena saya ganti satu set sama shock-shocknya, aman. Saya udah touring kemana-mana aman, tapi memang itu satu set saya ganti. Jadi nggak ada yang di las-las tinggi gitu, nggak. Jadi betul-betul dari segitiganya, satu set suspensinya ini kita ganti. Tapi kalau saya pikir-pikir sebetulnya nggak terlalu nyaman juga. Ya kan dulu kan ilmunya masih kurang. Belajar terus, jadi Pulsar saya dulu di 2012 itu terakhir yang Pulsar Strada, nanti boleh dilihat deh gambarnya ya. Pasti ada di Google, pasti ada ya. Itu memang Pulsar terkeren pada masanya. Saya bisa bilang begitu karena banyak yang follow. Siap, pasti. Sampai sekarang masih ada yang follow. No problem, nggak ada masalah itu sih. Berarti kan menginspirasi. Nyaman pada saat itu nyaman, karena saya juga pakai velg-velgnya kan yang dulu kan limbah ya. Limbah moge. Iya, saya pakai merek NK, Asahi Tech yang punya Suzuki. Jadi bukan aftermarket, jadi saya pakai limbah. Itu nyaman dan ban-bannya pun pada masa itu saya pakai Pirelli. Di 2012 itu jadi memang nyaman. Pada masa itu 2012 juga saya belum mendalami off-road yang serius. Atau benar-benar saya gila, kita jalan di Makadam, kita lari 100 tuh enggak. Kemampuannya belum ke situ. Tapi kalau sekarang ya kita semakin lama mainnya semakin ekstrim. Jam terbang udah tinggi Om. Ya dengan sendirinya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa sudah nyaman dengan modifikasinya ya nggak ada salahnya kita sama-sama belajar, kita riset lagi. Dan harus jujur sama diri sendiri, beneran nyaman nggak modifikasi yang Anda sudah lakukan? Kayaknya udah panjang banget, udah 30 menit lebih ya Zul ya. Kayaknya kalau diterusin kayaknya bisa sampai sejam setengah lebih nih, jadi kayak kuliah 3 SKS coy. Emang masalah shock nih nggak boleh main-main, jadi kalau gue tangkap dari Om Rial, risetnya banyak, emang bener-bener disesuaikan sama kemampuan dan postur badan kalian. Jadi goals-nya itu bukan tinggi doang, goals-nya itu adalah kalian bisa nambah ground clearness, plus lebih nyaman dari standarnya dan durabilitasnya lebih meningkat daripada standar. Jadi 3 faktor ya kalau saya selalu ada segitiganya, looks-nya, durability-nya, sama fungsional. Dalam setiap modifikasi motor adventure itu yang selalu saya terapkan. Jadi durability-nya harus lebih bagus dari original, fungsionalnya harus lebih fungsional daripada standarnya, dan looks-nya otomatis harus memenuhi 3 faktor tersebut. Triangle suspensi Om Rial itu teori itu. Bukan suspensi aja, semuanya, semua modifikasi, semua modifikasi untuk keperluan adventure, touring, dan lain-lain. Jadi semoga dengan video kali ini teman-teman udah jelas ya masalah peninggi. Jadi buat teman-teman sekarang udah dapat nih ilmunya dari Om Rial, dari pengalaman Om Rial nih, yang malah dapat pengalaman Om Rial nih yang udah riset segala macam di motor Aerox 125-nya ini. Sekali lagi yang penting adalah tadi segitiganya itu, looks-nya, durabilitasnya, dan fungsionalitasnya kayak gitu. Om Rial, thank you banget udah sharing gaya touring. Semoga semakin banyak yang tercerahkan. Jadi buat teman-teman juga mungkin kalau mau modif motornya bisa langsung ke Syndicate. Karena ini menerima semua motor ya Om ya? Terima dong. Terima semua motor. Jadi buat teman-teman yang mau modif, Kita tidak membeda-bedakan motor, tapi kalau nyuruh kita buat bikin chopper, kita rada kesulitan. lebih spesialisnya ke touring adventure pokoknya. Iya. Thank you banget buat Om Rial yang udah sharing. Paling buat teman-teman kalau misalkan ada tema lain apalagi mau kita bahas, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like juga, plus subscribe ke channel Ayo Touring Terus, dan jangan lupa follow IG-nya Om Rial @rialhamza, dan juga Syndicate.id. Syndicate Motor _ID. Jadi bisa di follow juga, dan ada YouTube juga Om. Ada? YouTube juga Syndicate Motor. Nanti ada lagi di bawah sini, kalian ikutin aja. Pokoknya semoga mencerahkan. Paling ya segitu aja buat video kali ini. Thank you semuanya.